Ya, teman-teman, suhu politik semakin memanas. Ya, ada banyak dinamika-dinamika politik yang kemudian meninggikan tensi suasana politik kita di Indonesia. Dari persoalan bagaimana Rocky Gerung dikeroyok ya atas tuduhan melakukan pencemaran atau penghinaan terhadap simbol kepala negara atau Jokowi yang dalam banyak perdebatan-perdebatan saling memberikan argumentasi-argumentasi yang sifatnya merasionalkan bahwa pada satu sisi bahwa apa yang dikatakan oleh Rocky Gerung adalah sah-sah saja, tidak melanggar undang-undang, bahkan juga tidak melanggar keadaban sosial atau keadaban publik. Nah, sementara yang lain memberikan tanggapan bahwa Rocky Gerung keterlaluan ya dan tidak bisa dibiarkan, harus dihentikan, dan kemudian bagaimana merapikan kembali komunikasi politik, komunikasi publik yang sifatnya berkesesuaian dengan prinsip-prinsip atau nilai-nilai keindonesiaan. Nah, siapa yang kemudian boleh dipandang benar dan dipandang juga perlu dikoreksi? Saya kira ini merupakan sebuah pekerjaan rumah kita bersama untuk sungguh-sungguh membangun sebuah komunikasi politik yang beradab, yang tentu merupakan sebuah konsensus bersama, kesepakatan bersama untuk membangun Indonesia yang boleh-boleh saja melakukan kritik, karena di negara demokrasi bahwa kritik itu merupakan salah satu pilar demokrasi. Tetapi kritik yang kebablasan, kritik yang kemudian menimbulkan kerusuhan atau tanggapan-tanggapan yang sifatnya saling memberikan penekanan atau stressing, memberikan katakanlah hujatan-hujatan dan sebagainya, inilah yang kemudian harus dihindari. Kita butuh, atau Indonesia butuh Rocky Gerung, dan kita membutuhkan kritik-kritik yang konstruktif, kritik-kritik yang betul-betul ya bisa nyaman di hati dan di pikiran. Ini bukan persoalan bahwa kebebasan berdemokrasi atau kebebasan berpendapat itu memang dijamin oleh negara, tetapi tentu ada batasan-batasan. Sekalipun regulasi atau konstitusi kita masih belum bisa secara gamblang, secara clear untuk memberikan batasan-batasan terkait dengan etika komunikasi publik, maka semuanya kembali kepada kita untuk mengukurkan apakah ketika kita dikritik dengan cara yang demikian itu adalah baik atau tidak. Nah, tentu tidak akan pernah kita sampai pada sebuah kesimpulan yang bersama, kesimpulan satu kesimpulan maksud saya, bahwa kritik Rocky Gerung bisa mendapatkan ruang di Indonesia atau kemudian tidak perlu diberi ruang. Ya, demokrasi terus berjalan, demokrasi terus mencari perupaan-perupaan, bentuk-bentuk yang baik dalam konteks mengembangkan komunikasi publik yang tentu sangat membantu mengevaluasi kinerja pemerintah dalam rangka mengontrol pemerintah, mengontrol jalannya pemerintahan, supaya cita-cita kita bersama menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat, strong state, itu akan terpenuhi. So, kita akan bahas dalam kesempatan-kesempatan yang lain untuk mengikuti kasus tentang Rocky Gerung, dan tentu dengan kontestasi Pilpres yang semakin cair, semakin dinamis, dan menghadirkan kejutan-kejutan luar biasa di injury time ini. Sampai ketemu di konten yang berikutnya. Saya Abel Padatu.